Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya, Eri Tarliani, dalam pembelajaran IPS kelas 9 semester 2, yang mana pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai materi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Saya berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, maka diharapkan kalian akan bisa mengidentifikasi atau mengenal perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya Indonesia pada masa kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Adik-adik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kenapa kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan? Karena ini merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Dan ini juga merupakan rasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta, jiwanya, raganya bagi kemerdekaan negara kita. Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan telah membawa perubahan yang cukup besar bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Dulu ketika dijajah, kita bangsa Indonesia tidak boleh bersekolah. Akibatnya, rakyat Indonesia banyak yang bodoh. Namun sesudah merdeka, rakyat boleh bersekolah dimanapun. Juga dalam kegiatan ekonomi. Dulu ketika dijajah, kegiatan ekonomi diatur dan diawasi oleh pihak penjajah. Namun sesudah merdeka, kegiatan ekonomi rakyat itu semakin baik dan rakyat boleh mengatur kegiatan ekonominya sendiri. Ini adalah contoh dari perubahan masyarakat Indonesia sesudah meraih kemerdekaan. Bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa kemerdekaan? Pada materi ini, kita akan mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi. Kita awali masa perkembangan masyarakat Indonesia yaitu masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada mulanya, kemerdekaan Indonesia memang pernah dijanjikan oleh pihak Jepang. Pada saat itu, pimpinan Jepang di Indonesia, Jenderal Koiso, pada 1 Maret 1945 mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan kemudian ditunjuk juga ketuanya yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI pada saat itu pernah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang BPUPKI yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada saat itu dibahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin. Dan ketiga tokoh ini mengemukakan tentang gagasan dasar negara yang diusulkan. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Makanya pada tanggal 1 Juni 1945 dan sampai sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Makanya dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9 yang tugasnya mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.
Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disetujui dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Selanjutnya sidang kedua BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua membahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar dan juga bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang menyetujui dengan bentuk republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Dokuritsu Junbi Inkai. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Kemudian selanjutnya dibentuklah PPKI, masih tetap dengan bantuan Jepang, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Ketua PPKI ditunjuk Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan sebelumnya memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, yang dipanggil ke Saigon, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut, yaitu pelaksanaan kemerdekaan, akan dapat dilakukan dengan segera, dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh pasukan sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Berita ini didengar oleh beberapa tokoh pemuda Indonesia seperti Sultan Syahrir. Syahrir dan beberapa tokoh pemuda akhirnya menemui Muhammad Hatta yang pada saat itu baru tiba dari Saigon, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, para tokoh pemuda kemudian mendatangi Insinyur Soekarno dan mendesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa melalui bantuan PPKI. Namun, usulan dari para pemuda itu tidak disetujui oleh Soekarno maupun Muhammad Hatta karena mereka menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus tetap melalui prosedur PPKI, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Perbedaan sikap dan pendapat inilah antara Soekarno dan Muhammad Hatta serta para tokoh pemuda memotivasi para pemuda untuk kembali berunding menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Hasilnya disepakati untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat agar terhindar dari pengaruh Jepang. Tapi Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan proklamasi setelah ada pernyataan resmi dari pihak Jepang. Pada saat itu datang Ahmad Subarjo yang mengabarkan kebenaran bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, dan akhirnya Soekarno-Hatta bersedia
memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam harinya 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan para tokoh pemuda kembali dari Rengas Dengklok menuju ke Jakarta. Dan mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda karena dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Hanya Laksamana Maeda adalah orang Jepang yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Di rumah Laksamana Maeda, rumusan teks proklamasi disusun dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta di halaman rumah Insinyur Soekarno. Tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Rakyat yang hadir bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan upacara ditutup dengan sambutan dari Wali Kota Jakarta. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah yaitu dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. Namun ada juga yang menanggapi bahwa kemerdekaan itu bebas dari segala-galanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini dirasa membelenggunya. Sikap ini memunculkan perlawanan-perlawanan baik terhadap tentara Jepang maupun kepada penguasa pribumi, yang pada zaman kolonial Belanda maupun Jepang, mereka berpihak kepada para penjajah. Hal ini memotivasi para pemuda untuk mengusulkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih agar mengadakan pertemuan dengan rakyat Indonesia. Dan ini direalisasikan pada tanggal 10 September 1945. Presiden dan wakil presiden Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan rakyat di lapangan Ikada. Pada saat itu, Soekarno meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Melihat fenomena ini, rapat raksasa di lapangan Ikada adalah manifestasi atau perwujudan pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekalipun rapat ini berlangsung singkat, tapi telah berhasil mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Rupanya materi kita pada pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran IPS kelas 9 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.